Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat Ukom Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Untuk soal kita yang pertama, seorang perempuan umur 28 tahun melahirkan 8 hari yang lalu, melakukan kunjungan ke bidan, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tanda-tanda vital normal, ada jahitan luar 3, lochia warna merah kekuningan, ASI keluar tidak lancar. Bayinya kadang rewel dan ibu mengeluh ASI keluar tidak lancar. Pertanyaannya adalah, apakah nasihat yang dapat diberikan kepada ibu? A. Melakukan masase payudara, B. Menganjurkan tetap menyusui sesering mungkin, C. Menganjurkan ibu kompres hangat payudara, D. Menganjurkan ibu kompres dingin payudara, dan E. Melakukan pijat oksitosin. Nah, untuk jawaban soal kita yang kali ini, kita lihat di sini ditanyakan adalah nasihat yang diberikan kepada ibu. Berarti nasihat yang diberikan berdasarkan keluhan ibu. Nah, keluhan ibu di sini ya, kita lihat data fokusnya, dia melahirkan 8 hari yang lalu, artinya dia masih dalam tahap awal masa nifas. Dan dia mengeluh ASI keluar tidak lancar. Nah, untuk kasus seperti ini, nasihat utama yang kita berikan adalah tetap memberikan ASI kepada bayi sesering mungkin, sehingga ASI ibu yang tadinya tidak lancar otomatis akan keluar dan lancar dengan sendirinya. Jadi jawaban soal kita yang satu ini, jawabannya adalah B, menganjurkan tetap menyusui sesering mungkin. Kemudian kita lihat untuk opsi lain ya, opsi A melakukan masase payudara, kemudian opsi C menganjurkan ibu kompres hangat payudara dan menganjurkan ibu kompres dingin payudara. Nah ini opsi ini lebih kita tujukan kepada masalah payudara seperti ibu mengalami bendungan ASI atau payudaranya bengkak. Ya, kalau misalkan melakukan pijat oksitosin, ya ini juga dapat meningkatkan produksi ASI. Namun ini adalah tindakan tambahan. Yang paling utama itu adalah menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesering mungkin. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua, seorang perempuan berumur 25 tahun melahirkan anak pertama 4 hari yang lalu dengan vakum ekstraksi, mengeluh perut mules, nyeri jahitan perineum, nyeri pada payudara, ASI keluar tidak lancar, perasaan tidak nyaman, ingin menangis, dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Pertanyaannya, apakah kondisi emosi atau psikologis yang terjadi pada perempuan tersebut dalam menghadapi tugas dan peran barunya? A. Skizofrenia, B. Psikosomatis, C. Postpartum blues, D. Psikosa postpartum, dan E. Stres. Oke, kita lihat untuk soal yang satu ini ditanyakan adalah apakah kondisi emosi atau psikologis ya. Kalau kita lihat di kasus, dia melahirkan anak pertama 4 hari yang lalu. Berarti dia dalam tahap masa nifas dan mengalami keluhan perasaan tidak nyaman, ingin menangis, dan mudah lelah. Kita tahu ya, pada masa nifas ada masalah-masalah psikologis yang sering terjadi, yaitu ada postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosa postpartum. Otomatis untuk opsi A, B, dan E ini tidak tepat. Nah, kita lihat di sini. Dia 4 hari yang lalu dan keluhannya adalah ini. Otomatis jawaban yang tepat itu adalah postpartum blues ya. Jadi untuk psikosa postpartum ini tidak tepat karena ini sudah menunjukkan gejala-gejala atau gangguan mental yang lebih serius seperti adanya rasa ingin bunuh diri dan membahayakan keadaannya maupun janinnya. Dan juga ada seperti waham atau halusinasi. Jadi jawaban soal kita yang satu ini adalah C, postpartum blues. Kita masuk ke soal yang ketiga. Seorang perempuan P3A0H2 baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan nifas tampak darah merembes pada bed, ibu tampak lemas dan pucat. Tekanan darah 90/70 mm Hg, frekuensi nadi 114 kali per menit, uterus teraba lembek, kontraksi lemah, dan tampak banyak darah mengalir dari kemaluan ibu. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan pertama yang dapat dilakukan oleh bidan? A. Lakukan rujukan, B. Masase uterus dan pastikan tidak ada sisa plasenta, C. Pasang oksigen dan infus intravena serta mulai pemberian cairan kristaloid, D. Lakukan kompresi bimanual internal, dan E. Lakukan kompresi bimanual eksternal. Oke, kita lihat untuk soal kita ini, yang ditanyakan adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh bidan. Kita lihat data fokusnya. Data fokusnya dia melahirkan 6 jam yang lalu, dan
terjadi perdarahan ya, tampak darah merembes pada bed. Kemudian lemas, pucat, tekanan darah 90/70, nadinya 114 kali per menit, uterus teraba lembek dan kontraksi lemah ya. Nah, di sini kita lihat kalau masalah perdarahan ini, maka kita segera untuk lakukan masase uterus untuk merangsang kontraksi atau HIS-nya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B, masas uterus dan pastikan tidak ada sisa plasenta yang menjadi salah satu penyebab dari perdarahan ini. Kita lihat untuk opsi lain. Kalau lakukan rujukan ini tepat, namun tindakan pertama kita harus memastikan dulu ya, kita harus lakukan masase dulu dan pastikan tidak ada sisa plasenta. Sama halnya dengan pasang oksigen dan infus ini. Kita harus berikan setelah kita melakukan masase uterus. Kemudian untuk opsi D dan E ini dilakukan pada saat proses rujukan. Jadi untuk soal kita yang nomor 3 ini, jawabannya adalah B, masas uterus dan pastikan tidak ada sisa plasenta. Kita masuk ke soal yang keempat. Nyonya J P1A0H1 datang ke PMB dengan keluhan nyeri pada payudaranya. Hasil pemeriksaan, Nyonya J bersalin 4 hari yang lalu, keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 110/70, suhu 37 derajat Celcius, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, payudara terlihat bengkak dan keras disertai nyeri. Nyonya J juga mengatakan ia jarang menyusui bayinya karena terasa perih. Pertanyaannya, apakah kemungkinan diagnosa pada kasus di atas A. Bendungan payudara, B. Mastitis, C. Metritis, D. Retraksi puting, dan E. Abses payudara. Oke, kita lihat di sini teman-teman bahwasannya yang ditanyakan adalah diagnosa. Dan berdasarkan keluhan ini, data fokusnya kita dapat di sini dia mengeluhkan nyeri pada payudaranya. Nah, kita lihat pada payudaranya ini terlihat bengkak dan keras disertai nyeri. Dan ia mengatakan jarang menyusui bayinya karena terasa perih. Nah, otomatis kita lihat di sini untuk masalah pada payudara, kita punya ada bendungan payudara, mastitis, dan abses payudara. Otomatis jawaban untuk opsi C dan D ini kita coret. Nah, kita lihat di sini tidak ada menunjukkan tanda-tanda peningkatan suhu. Berarti kita tahu bahwa masalah di sini adalah payudara bengkak. Nah, payudara bengkak itu merupakan adanya bendungan payudara. Jawabannya adalah A, bendungan payudara. Nah, kalau mastitis ini sudah disertai dengan infeksi, terjadi dengan peningkatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, kalau abses payudara ini biasanya sudah ada tanda-tanda pengeluaran infeksinya berupa keluarnya nanah atau pus ya. Jadi untuk jawaban soal kita yang satu ini adalah A, bendungan payudara. Kita masuk ke soal yang kelima. Seorang perempuan umur 29 tahun, kehamilan 36 minggu, datang ke puskesmas ditemani suami. Pasien mengeluh keluar air-air dari kemaluan sejak 9 jam lalu, dan air-air tetap keluar walaupun tidak kencing. Hasil pemeriksaan TFU 4 jari di bawah PX, DJJ 144 kali per menit, TTV dalam batas normal. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang dengan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa? A. Benedik, B. Kertas lakmus, C. Asam asetat, D. HCl, dan E. Aquabides. Nah, untuk soal satu ini yang ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang dengan apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa. Kita lihat soal ini yang diperlukan adalah untuk menegakkan diagnosa air-air atau diagnosa keluarnya air ketuban. Si bidan ini ingin memastikan apakah air-air yang keluar ini air ketuban atau urin ya. Nah, di sini diperlukan yaitu kertas lakmus ya. Dengan pemeriksaan ini apabila berubah menjadi warna biru, maka itu positif adalah air ketuban. Nah, kalau Benedict ini digunakan untuk glukosa urin ya. Glukosa urin ini jawaban kita ya teman-teman yang tepat. Kalau asam asetat ini biasanya digunakan untuk mendeteksi atau melakukan pemeriksaan IVA ya, melakukan pemeriksaan IVA untuk mendeteksi kanker serviks. Kalau HCl ini biasanya digunakan dalam mengukur HB dengan metode HB Sahli ya. Nah, kalau Aquabides ini tidak tepat ya. Ini hanya sebuah pelarut. Oke. Jawaban kita untuk soal yang nomor 5 ini adalah B, kertas lakmus. Nah, itu tadi sahabat Askep dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Abskep Indonesia. Sampai jumpa!